Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Salah satu rukun iman yang wajib diimani oleh setiap muslim adalah iman kepada yang gaib. Adapun definisi gaib adalah suatu perkara gaib yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera dan tidak dapat diketahui keberadaannya. Akan tetapi diterangkan ketetapannya dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah. Kepercayaan kepada makhluk gaib merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Tidak hanya masyarakat nomad atau primitif yang mempercayainya, tetapi juga masyarakat modern dewasa ini. Masyarakat Arab nomaden yang hampir tidak mempedulikan kepercayaan kepada Tuhan meyakini sepenuhnya akan keberadaan makhluk gaib. Contohnya adalah jin. Secara samar, makhluk gaib ini ditakuti oleh manusia. Mereka meyakini bahwa makhluk gaib dapat mencelakakan manusia. Perannya dalam membentuk perilaku manusia dianggap sangat kuat hingga diyakini bahwa setiap kejahatan dan dosa yang dilakukan manusia tak pernah lepas dari peran dan andil mereka. Akhirnya, sebagian dari mereka dianggap sebagai sumber dosa dan kejahatan. Kepercayaan seperti ini membuat orang mudah melemparkan tanggung jawab atas kejahatan dan dosa yang dilakukannya. Al-Quran menyebutkan makhluk gaib dengan beberapa nama, seperti malaikat, ruh al-amin, jin, iblis, dan syaitan. Penglihatan manusia tidak bisa menjangkau suatu benda yang berada di balik tembok atau dalam tanah. Adalah sebuah ketetapan fitrah manusia, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla. Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Al-Quran Surah An-Naml ayat 65. Namun ada saja manusia yang menantang ketetapan Allah yang penasaran pada hal gaib. Saking penasarannya terkadang mereka menyempatkan diri untuk mendatangi tukang ramal, baik dari kalangan ahli nujum, dukun, ataupun orang pintar yang diyakini bisa meramal. Kondisi semacam ini terjadi pada seluruh lapisan masyarakat, tak terbatas pada masyarakat yang kurang ilmu, tapi juga mereka dari kalangan intelektual. Semua tertarik dengan kisah alam gaib. Mereka ada yang menjadikan jin sebagai kawannya. Mereka menjadikan jin sebagai temannya sekaligus diajak kerjasama. Mengetahui hal gaib dianggap karomah atau pemberian Allah. Padahal Allah telah menetapkan tak seorang pun di muka bumi mengetahui hal gaib. Tak sadar bahwa penglihatannya karena masuknya jin dalam tubuhnya. Wallahu a'lam. Alam gaib menyimpan sejumlah rahasia tersendiri. Rahasia alam gaib ada yang Allah khususkan untuk dirinya semata dan tidak diberitahukan kepada seorang pun dari hambanya, sebagaimana dalam firman-Nya. Dan hanya di sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidaklah ada sesuatu yang basah ataupun yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 59. Adapun di antara perkara gaib yang Allah khususkan untuk dirinya semata adalah tentang kapan terjadinya kiamat, kapan akan turunnya hujan, apa yang ada di dalam rahim seorang perempuan, dan apa yang akan terjadi esok hari. Manusia dengan berbagai keterbatasan ilmunya tidak akan mampu mengetahui perkara gaib.
sekalipun dengan teknologi yang super canggih yang diciptakan manusia. Ketahuilah, hanya Allah lah yang maha tahu segala-galanya apa yang akan terjadi di muka bumi ini, sebagaimana firman-Nya. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya semata pengetahuan tentang kapan terjadinya hari kiamat. Dan Dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang bisa mengetahui dengan pasti apa yang akan dia dapatkan di hari esok. Dan tiada seorang pun yang bisa mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Al-Quran Surah Luqman ayat 34. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya oleh malaikat Jibril tentang kapan terjadinya hari kiamat. Rasulullah menjawab, termasuk dari 5 perkara gaib yang tidak diketahui kecuali oleh Allah semata. Kemudian Rasulullah membaca Al-Quran yang ada dalam surah Luqman ayat ke-34. Berdasarkan kejadian ini, maka Imam Al-Qurtubi mengambil sebuah kesimpulan bahwa tidak ada celah sedikit pun bagi seorang manusia untuk mengetahui dengan pasti perkara-perkara yang bersifat gaib, karena manusia tidak memiliki pengetahuan tentang perkara ini. Di antara perkara gaib ada yang diberitakan Allah kepada para rasul yang diridhoinya. Termasuk di antaranya adalah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana firman-Nya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui perkara gaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang perkara gaib itu kecuali yang Dia ridhoi dari kalangan rasul. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 26 hingga 27. Dan dipertegas lagi dengan ayat lain yang ada dalam surah Ali Imran ayat ke-179, sebagaimana firman-Nya. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kalian perkara-perkara gaib, akan tetapi Allah memilih siapa saja yang dikehendakinya di antara para rasul. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 179. Maka dengan ayat ini jelaslah bahwa sebenarnya perkara gaib tidak mungkin diketahui secara pasti dan benar kecuali dengan bersandar pada keterangan dari Allah dan Rasul-Nya. Adapun apa yang mereka beritakan kepada kawan-kawannya dari kalangan manusia, dukun, paranormal, dan lain sebagainya, maka itu semata dari hasil mencuri pendengaran mereka dari langit, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami menjaganya langit dari tiap-tiap setan yang terkutuk, kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 17 hingga 18. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memutuskan dan menentukan suatu perkara kecuali ada hikmah dan pelajaran yang bisa diambil di dalamnya. Demikian pula halnya dengan alam gaib yang tabirnya tertutup bagi manusia. Apakah mereka akan beriman kepada perkara gaib atau justru mengingkarinya? Malaikat adalah makhluk yang diciptakan Allah khusus untuk membantu Allah dalam mengurus alam semesta ini. Bukan berarti Allah kewalahan dalam mengurus alam semesta ini dan kemudian butuh bantuan malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 51. Malaikat adalah makhluk Allah yang badannya terbuat dari cahaya. Badan cahaya tersebut kemudian diberi ruh oleh Allah. Maka jadilah makhluk yang bernama malaikat.
Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik. Karena malaikat terbuat dari cahaya, maka malaikat juga bisa bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dengan berbagai kelebihan yang ada, maka malaikat memiliki waktu yang sangat panjang dibandingkan dengan waktu manusia. Sebagaimana yang dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Naik malaikat dan ruh kepadanya dalam waktu sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Al-Quran, Surah Al-Ma'arij, ayat 4. Malaikat sebagai makhluk Allah yang taat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya sebuah kecepatan yang sangat tinggi di alam semesta ini agar bisa menyelesaikan berbagai tugasnya dengan mudah. Dengan demikian, tugas yang sangat beragam itu bisa diselesaikan dengan baik, termasuk mendampingi orang-orang yang beriman dalam menghadapi berbagai persoalan. Peradaban manusia modern yang diperkirakan berusia kurang lebih 50.000 tahun sejak penciptaan Adam, maka bagi malaikat baru terjadi sehari yang lalu atau kemarin. Misalnya, katakanlah usia alam semesta yang diperkirakan kurang lebih 12 miliar tahun ini, maka bagi malaikat baru berusia kurang lebih 240.000 hari atau 660 tahun saja. Maka jangan heran jika Al-Quran terdapat banyak informasi tentang relativitas waktu. Misalnya Allah mengatakan bahwa sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia, sebagaimana dijelaskan Allah dalam salah satu firman-Nya. Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Al-Quran, Surah Al-Hajj, ayat 47. Tugas para malaikat sangat beragam, mulai dari menyampaikan wahyu kepada para nabi, mencatat perbuatan manusia, menyampaikan rezeki, sampai kepada penjaga surga dan neraka. Semua itu dilakukan malaikat persis sesuai perintah Allah. Malaikat tidak pernah membangkang terhadap perintah Allah. Setiap saat mereka selalu bertasbih memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam salah satu firman-Nya. Dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya. Mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tiada merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Kalimat iblis diambil dari kata ablasa yang bermakna putus asa dan bingung. Disebut iblis karena mereka merasa putus asa dari rahmat Allah dan mereka tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun. Menurut sebuah riwayat bahwa iblis dulunya bernama Nail, namun karena mereka membangkang dan menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam, maka namanya berubah menjadi syaitan. Iblis adalah salah satu nama jin yang menjadi gembongnya para pembangkang. Ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka semua pun sujud, kecuali iblis. Dia dari golongan jin dan membangkang dari perintah Allah. Al-Quran, Surah Al-Kahfi, ayat 50. Iblis juga memiliki keturunan, sebagaimana umumnya jin dan manusia. Iblis itu dari golongan jin, dan dia membangkang terhadap perintah Rabb-Nya. Akankah kalian menjadikan dia dan keturunannya sebagai kekasih selain aku, padahal mereka adalah musuh bagi kalian? Sedangkan kata syaitan dalam bahasa Arab berasal dari kata syaitana, yang bermakna ba'uda atau jauh, yang selalu menjauhkan manusia dari kebenaran. Kemudian kata syaitan ini digunakan untuk setiap makhluk yang berakal, yang durhaka dan membangkang kepada Allah Jalla Jalaluh. Setan adalah sifat untuk menyebut setiap makhluk yang jahat. Adapun jin menurut Ibnu Aqil mengandung arti tersembunyi, terhalang, dan tertutup.
disebut jin karena makhluk ini tidak dapat dilihat dengan mata manusia. Padanan kata yang sama dengan janin, bayi yang masih berada di dalam perut ibu. Asal kata janin dan jin memiliki kata dasar yang sama, yaitu jan, yaitu makhluk yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Jin memiliki kesamaan dengan manusia. Jin memiliki akal dan nafsu, sebagaimana manusia juga memilikinya. Jin mendapatkan beban perintah dan larangan syariat, sebagaimana juga manusia. Jin bisa melihat manusia, sedangkan manusia tidak bisa melihat jin. Sesungguhnya ia iblis dan pengikut-pengikutnya melihat kamu di suatu keadaan yang kamu tidak bisa melihat mereka. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Tidak semua jin adalah syaitan, karena jin juga ada yang Islam. Syaitan hanya ditujukan untuk jin yang membangkang. Maka tidak semua syaitan adalah jin, karena dalam surat An-Nas ditegaskan, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Menurut para ahli tafsir bahwa setiap manusia yang membangkang, durhaka, dan selalu menjauhkan manusia dari petunjuk Allah, maka manusia tersebut dinamakan syaitan. Jin yang ingkar kepada Allah dinamakan syaitan, sedangkan makhluk yang pertama kali disebut syaitan adalah iblis. Iblis disebut makhluk, dan syaitan adalah sifatnya, sebagaimana kisah pembangkangan iblis kepada Allah ketika Allah menyuruhnya untuk sujud kepada Adam. Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Menjawab iblis, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Iblis menjawab, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur, taat. Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 12 hingga 18. Gelar syaitan pertama kali diberikan Allah kepada iblis ketika iblis memberikan sebuah alasan tentang penolakannya untuk sujud kepada Adam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka kami berkata, hai Adam, sesungguhnya ini iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Allah Azza wa Jalla juga memberikan peringatan kepada Adam bahwa makhluk yang terkutuk itu akan menjadi musuh Adam dan istrinya. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Al-Quran Surah Yasin ayat 60. Jin dan manusia punya posisi yang sama, yaitu sebagai makhluk ciptaan Allah. Meskipun jin terlebih dahulu diciptakan Allah dibanding manusia, Al-Quran mengabarkan tentang penciptaan jin lebih awal dibanding manusia.
Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 27. Tujuan penciptaan jin dan manusia juga sama, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Hanya saja, manusia sebagai makhluk ciptaan Allah telah diberi berbagai kelebihan yang tidak dimiliki makhluk lainnya. Manusia diciptakan Allah dengan bentuk yang sempurna. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Al-Quran Surah At-Tin ayat 4. Dalam sejarah peradaban manusia, hanya terjadi satu kali kasus manusia yang mempekerjakan jin yang benar-benar dalam artian yang sebenarnya, yaitu apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Karena apa yang dilakukan Nabi Sulaiman adalah fasilitas khusus dan perlakuan istimewa dari Allah, tidak diberikan kepada manusia lain. Itu merupakan mukjizat dari Allah sebagai bukti bahwa Sulaiman benar-benar seorang utusan Allah Jalla Jalaluh. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya syaitan-syaitan, semuanya ahli bangunan dan penyelam, dan syaitan yang lain yang terikat dalam belenggu. Al-Quran Surah Shad ayat 35 hingga 38. Dan dipertegas lagi dengan ayat yang lain yang ada dalam surat An-Naml ayat ke-17 dan surat Saba ayat ke-12. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Berdasarkan ayat ini bahwa yang benar-benar bisa melihat dan bekerja sama dengan jin hanyalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau ada orang yang mengaku bisa melihat jin dan bisa juga bekerja sama dengan jin, maka orang tersebut adalah telah berdusta dan akidahnya sudah menyimpang. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Khazanah pagi ini. Semoga dengan tayangan ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa alam gaib dan makhluk gaib adalah hasil ciptaan Allah yang harus kita imani sebagai bukti pengamalan rukun iman. Manusia dan jin diciptakan Allah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika ada salah kata dalam tayangan kali ini. Semoga Allah senantiasa membimbing kita kepada jalan yang lurus dan jalan yang diridhoinya. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.